Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safanisa Nurulhiza dari Prodi Alih Jenjang Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik dengan preset pemeriksaan GCS. Pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale merupakan suatu pemeriksaan tingkatan kesadaran yang dimana tujuannya untuk menilai tingkatan kesadaran seorang pasien dengan secara kuantitatif dengan menilai suatu respon pasien terhadap rangsangan yang telah diberikan. Pemeriksaan GCS ini mencakup 3 poin. Yang pertama, I, verbal, dan juga motorik. Untuk interpretasi hasilnya, yang pertama ada kompos mentis yang dimana skor GCS-nya itu 14-15. Selanjutnya, untuk apatis itu 12-13. Untuk somnolen yaitu skor GCS-nya 10-11. Selanjutnya untuk delirium yaitu skornya dari 9-7. Selanjutnya untuk sopor yaitu skor GCS-nya 4-6 dan juga untuk koma yaitu skornya di bawah 3. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS. Yang pertama dilakukan adalah melakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu, aspek pertama yang diperiksa adalah aspek eye atau respon membuka mata. Nah, untuk skor paling tinggi yaitu skornya 4, di mana jika pasien membuka mata spontan seperti ini ketika perawat mendatanginya. Selanjutnya, skor 3 jika pasien diberi rangsangan suara, ibu. Nah, pasien membuka mata seperti ini, skor GCS-nya adalah 3. Nah, namun jika pasien diberi rangsangan seperti ditepuk dan juga dipanggil, pasien baru membuka suara, di mana skor GCS-nya adalah 2. Bu, nah jika membuka mata seperti ini setelah diberi rangsangan suara dan juga ditepuk, itu skornya 2. Selanjutnya, jika pasien sudah diberi rangsangan suara dan juga ditepuk, namun pasien tidak berespon apapun, tidak membuka mata sama sekali, di mana skor GCS-nya adalah 1. Selanjutnya adalah pemeriksaan verbal yang dimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada pasien. Nah, skor yang paling tingginya itu adalah skornya 5, yang dimana jika pasien diberikan pertanyaan yang sederhana, pasien bisa langsung menjawab. Assalamualaikum ibu, ini dengan ibu siapa? Ibu Rere. Nah, jika pasien dapat menjawab seperti ini, maka skor GCS-nya yaitu 5. Gak tahu. Selanjutnya, skor 4 jika pasien diberikan pertanyaan, namun pada saat menjawabnya itu ibu. Assalamualaikum ibu, kalau saya boleh tahu ibu kenapa bisa dibawa ke sini? Gak tahu. Nah, skornya adalah 4. Selanjutnya untuk skor 3 pada verbal yaitu jika pasien tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan dan juga tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Ibu, tinggalnya ibu di mana? Nah, selanjutnya untuk skor 1 di mana pada saat kita mengajukan pertanyaan, pasien tidak dapat menjawab pertanyaan sama sekali. Ibu, ini dengan ibu siapa? Ibu. Selanjutnya pada pemeriksaan GCS ini ada aspek yang perlu dinilai. Yang terakhir adalah aspek motorik yang dimana kita memberikan perintah-perintah sederhana kepada pasien. Untuk skor tertingginya yaitu 6 jika pasien dapat mengikuti perintah yang diperintahkan oleh perawat. Ibu coba angkat satu tangannya ke atas. Selanjutnya untuk skor 5 yang dimana pada saat pasien diberi rangsangan nyeri, pasien dapat mengalokalisir rasa nyerinya. Nah, selanjutnya untuk skor 4 itu jika pada saat kita memberikan rangsangan nyeri, namun pasien hanya dapat menghindar. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga, jika kita memberi rangsangan nyeri, pasien hanya dapat melakukan fleksi abnormal. Bisa cicing. Selanjutnya, skor motorik 2 apabila pada saat kita memberikan rangsangan nyeri, pasien melakukan fleksi abnormal. Selanjutnya, skor GCS pada aspek motorik, jika nilainya 1 itu, jika kita sudah memberikan rangsangan nyeri, pasien tidak berespon apapun dan juga tidak bergerak. Sekian pemeriksaan GCS yang telah dilakukan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.